Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisuraningsi, NIM 20110501003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi jangka panjang dan pendek beserta contohnya. Yang pertama, pengertian investasi jangka panjang dan contohnya. Pengertian investasi jangka panjang adalah investasi di dalam keuangan dengan masa investasi yang paling lama setidaknya di atas 5 tahun. Pada umumnya, investasi jangka panjang ini membutuhkan modal yang sangat besar. Meskipun beberapa jenis investasi jangka panjang ini sudah bisa dimulai dengan modal yang kecil. Lalu ada contoh investasi jangka panjang. Yang pertama ada mulia atau emas, yang kedua tanah dan bangunan atau properti, yang ketiga ada reksadana dan saham, yang keempat ada asuransi. Yang pertama ada mulia atau emas. Tidak dipungkiri lagi, emas merupakan salah satu contoh investasi jangka panjang yang menguntungkan. Pasalnya, emas mempunyai nilai atau harga yang selalu naik setiap tahunnya. Tidak hanya punya nilai yang tinggi, emas ternyata juga sangat aman dalam berbagai keadaan, serta stabil dan bebas inflasi. Proses pengurusan dan kepemilikannya pun sangat mudah, sebab bisa perlu membeli emas di toko pilihan lalu menyimpannya dengan baik di rumah. Yang kedua ada tanah dan bangunan atau properti. Selain emas, barang atau produk yang memiliki nilai investasi yang tinggi dan menguntungkan adalah tanah dan bangunan. Terdapat banyak keuntungan yang diperoleh jika melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk tanah dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh harga tanah yang bisa mengalami kenaikan hingga 15-20%. Terlebih lagi jika jeli pada saat melihat peluang lokasi tanah, kenaikannya dapat mencapai berkali-kali lipat. Walaupun membutuhkan modal yang besar, return yang akan kamu dapatkan juga cukup besar. Lalu yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana pada dasarnya merupakan surat-surat berharga yang menjadi bukti klaim atau aset. Setidaknya ada 4 jenis reksadana yang bisa dipilih, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Setiap jenis memiliki risiko berbeda yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Lalu yang keempat ada asuransi. Jika ingin mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan suatu benda, maka asuransi bisa menjadi salah satu pilihan investasi jangka panjang yang tepat untuk berinvestasi. Dalam sebuah produk asuransi, kamu akan mendapatkan dua sekaligus, yakni proteksi atau perlindungan dan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Ditambah lagi, saat ini ada banyak produk asuransi yang menawarkan prosedur dan sistem pembayaran yang lebih gampang. Selanjutnya yaitu pengertian investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang bersifat sementara dan pada umumnya dapat mudah ditarik lagi dalam jangka waktu pendek. Rata-rata orang yang melakukan investasi jangka pendek ini mencairkannya menjadi uang tunai dalam waktu 3-12 bulan. Melansir The Balance, dengan melakukan investasi jangka pendek, seseorang dapat mengambil keuntungan dari kenaikan suku bunga yang berubah dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada contoh investasi jangka pendek. Yang pertama, sertifikat deposito, akun tabungan bank, reksadana pasar uang, dan yang terakhir surat utang jangka pendek dan obligasi. Pengertian sertifikat deposito itu investasi jangka panjang yang sering digunakan. Ketika melakukan investasi uang dalam bentuk sertifikat deposito, kalian akan menyetujui untuk tidak mengambil atau menarik dalam jangka waktu dengan tertentu dengan keuntungan atau imbalan yang lebih tinggi. Rentang waktu sertifikat deposito antara 3 bulan hingga paling lama sekitar 5 tahun. Seringkali sertifikat deposito ini
diasuransikan jadi investasi. Ini adalah jangka pendek yang aman dan imbalannya wajar. Lalu yang kedua ada akun tabungan bank. Tabungan bank itu jenis investasi jangka pendek yang sangat simpel dan mudah mencairkannya. Namun kemudahan mencairkannya tabungan menawarkan dengan hasil yang rendah atau kecil. Lebih banyak akun tabungan ini tidak mengikuti inflasi sehingga tabungan ini tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Sama dengan investasi akun tabungan, reksadana pasar uang juga mudah cair, tetapi menawarkan keuntungannya yang lebih besar. Kekurangan pasar uang adalah tidak berasuransi sehingga investasi reksadana ini mempunyai resiko yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada surat utang jangka pendek dan obligasi. Investasi jangka pendek ini memberikan syarat yang fleksibel dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Surat utang jangka pendek dirancang untuk jenis tabungan jangka pendek dan memberikan keuntungan yang sangat rendah, sedangkan obligasi memberikan fleksibilitas lebih tinggi belum tentu aman. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Halimah, NIM 20310501004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam bentuk investasi. Investasi terbagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Macam-macam bentuk investasi jangka pendek. 1. Tabungan bank. 2. Deposito. 3. Forex trading. 4. Saham. Yang ke-1, tabungan bank. Investasi yang menggunakan salah satu produk tabungan dari bank ini memang salah satu cara yang paling mudah dan cepat untuk bisa menginvestasikan uang. Investasi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Keuntungan dari investasi ini adalah nasabah tidak diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana yang tetap pada setiap waktunya. Kedua, deposito. Deposito merupakan investasi yang memiliki persentase bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Namun, dalam investasi deposito ini, kita tidak bisa leluasa untuk mengambil uang yang diinvestasikan. Hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, Forex trading. Forex trading adalah bentuk investasi dengan konsep perdagangan mata uang asing. Jenis investasi ini dikenal memiliki resiko paling besar dari jenis investasi lainnya. Namun, meskipun beresiko besar, beberapa orang tetap saja tertarik menjalankannya. Hal ini dikarenakan mereka memegang prinsip bahwa semakin besar resiko tinggi sebuah investasi, maka nilai returnnya pun juga biasanya cukup tinggi. Keempat, ada saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jika Anda memiliki saham, maka sudah bisa disebut sebagai owner atau pemilik perusahaan, tergantung seberapa besar porsi kepemilikannya. Dan yang selanjutnya, macam-macam bentuk investasi jangka panjang. 1. Emas. 2. Tanah dan bangunan. 3. Asuransi. 4. Reksadana. 1. Emas. Emas merupakan investasi yang sangat menguntungkan karena memiliki nilai atau harga yang selalu naik setiap tahun. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, emas juga sangat aman dalam berbagai keadaan serta stabil dan anti-inflasi karena nilai emas yang terus melambung tinggi. Yang kedua, tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan memang menjadi investasi yang menguntungkan karena tanah dan bangunan memiliki harga yang terus naik setiap tahunnya. Investasi ini memiliki peluang yang besar dan menjanjikan. Ketiga, asuransi. Jika ingin memperkecil resiko kehilangan atau kerusakan suatu benda, maka asuransi menjadi pilihan yang terbaik. Selain akan mendapatkan proteksi dengan asuransi, juga akan mendapatkan investasi yang menguntungkan, seperti asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Keempat, ada reksadana.
Reksadana merupakan surat-surat berharga sebagai bukti klaim atau aset. Reksadana bisa menjadi investasi yang menguntungkan karena memiliki keunggulan, yaitu terdapat banyak pilihan yang dapat diambil investor untuk menanamkan uangnya. Sebagai investor, hanya tinggal memilih instrumen investasi yang paling cocok dengan resiko yang sanggup ditanggung nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andrian dengan NIM 201105010011. Saya dari kelompok 13 mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu bentuk laporan keuangan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama yaitu bentuk laporan keuangan investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek berbentuk berupa deposito, sertifikat bank, maupun surat-surat berharga seperti obligasi atau dikenal efek hutang maupun saham atau efek ekuitas. Yang pertama yaitu efek yang bersifat hutang atau obligasi merupakan surat berharga komersial berdasarkan dengan tanggal waktu jatuhnya tempo pembayaran. Nah, pemegang efek bersifat hutang secara khusus memiliki hak pembayaran pokok hutang dan bunga serta hak-hak berdasarkan perjanjian dalam syarat penerbitan surat hutang, seperti hak memperoleh informasi tertentu. Nah, dan efek bersifat hutang memiliki batas waktu yang tetap dan hanya dapat dicairkan dalam bentuk uang saat jatuh tempo. Efek yang disertai jaminan pemegang efek dengan peningkatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemberi hutang tanpa jaminan dalam hal kepahilitan. Selanjutnya yang kedua yaitu efek bersifat ekuitas. Nah, efek bersifat ekuitas merupakan saham perusahaan yang berupa saham biasa maupun termasuk saham preferen. Nah, pemegang efek bersifat ekuitas adalah pemegang saham. Nah, berbeda dengan syarat hutang yang memiliki syarat pembayaran bunga secara rutin kepada pemegang efek. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk laporan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo atau minimal 1 tahun. Nah, investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Nah, sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan yang akan segera dicarikan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tentang bank sentral. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.